Hai adik-adik, kita mau mulai persekutuan anak hari ini. Cici undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan pujian Jangan Kamu Khawatir, karena Bapa yang di surga memelihara burung dan tumbuhan dan juga sayang kepada kita semua. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan begitu mengasihi kami, jauh melebihi burung di udara, bunga di padang. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar kepada Tuhan. Kami mau mengikut Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya, selalu mengingat betapa baiknya dan betapa sayangnya Tuhan kepada kami di masa-masa yang sekarang ini. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan pimpin kami supaya kami boleh belajar mendengar dengan sungguh-sungguh, mengingat dan melakukan perkataan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam adik-adik, kita akan mendengar firman Tuhan pada hari ini. Semuanya lipat tangan dan tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh berkumpul kembali untuk bersama-sama beribadah. Walaupun jarak kami yang terpisah satu sama lain, kiranya Tuhan yang menyatukan hati kami agar kami bisa sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sebelumnya Cici mau tanya dulu, minggu lalu itu firman Tuhannya dari mana? Dari Kisah Rasul 20 ayat 1 sampai 3 sampai 12. Hari ini Cici akan melanjutkan firman Tuhannya dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul. Pasalnya masih sama, pasal yang ke-20 ayat 13 sampai ke-16. Cici ulang. Kisah Para Rasul 20 ayat 13 sampai ke-16 ya. Sebelumnya kita mau baca sama-sama Cici ayat 13, kalian 14 dan begitu seterusnya. Kisah Para Rasul 20 ayat 13 sampai 16. Dari Troas ke Miletus, kami berangkat lebih dahulu ke kapal dan berlayar ke Asos dengan maksud untuk menjemput Paulus di situ sesuai dengan pesannya, sebab dia sendiri mau berjalan kaki melalui darat. Ayat 14 kalian. Ketika ia bertemu dengan kami di Asos, kami membawanya ke kapal lalu melanjutkan pelayaran kami ke Metilene. Dari situ kami terus berlayar dan pada keesokan harinya kami berhadapan dengan Pulau Kios. Pada hari berikutnya kami menuju Samos dan sehari kemudian tibalah kami di Miletus. Kalian, Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus supaya jangan habis waktunya di Asia, sebab dia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Ya, Cici akan melanjutkan firman Tuhan minggu lalu. Minggu lalu itu Cici singgung sedikit. Paulus itu dari mana? Lihat perikop atasnya. Dari Makedonia ke Troas. Makedonia itu di atas ya, di atasnya Troas. Cici tulis di sini, Makedonia. Paulus dari Makedonia diam ke Troas. Di Troas ada satu kejadian, masih ingat gak kejadiannya apa? Ya, ketika mereka bersama-sama berkumpul di rumah, di atas rumah satu orang, Paulus di situ bersama-sama yang lain beribadah. Lalu Paulus berkhotbah seperti biasa, bawa firman Tuhan seperti biasa. Lalu ada satu kejadian, satu orang anak muda
dia ngantuk, lalu dia jatuh dari jendela, lalu mati dan hidup kembali, ya. Lalu hari ini Cici akan melanjutkan dari Troas. Paulus itu dari Troas mau ke Miletus. Ya, di peta itu kira-kira seperti ini. Dari Troas mau ke Miletus. Dari Troas ke Miletus. Nah, kita baca di ayat 13, kita sama-sama baca ya. Ayat 13, kami berangkat lebih dahulu ke kapal dan berlayar ke Asos dengan maksud untuk menjemput Paulus di situ sesuai dengan pesannya, sebab dia sendiri mau berjalan kaki melalui darat. Ya. Jadi dari Troas ke Miletus, pertama itu Paulus menyuruh murid-muridnya untuk pergi terlebih dahulu. Ya, mereka pergi naik apa tadi? Naik kapal. Tetapi Paulus naik kapal bersama-sama dengan muridnya? Tidak ya, Paulus tidak mau naik kapal. Dia lebih memilih untuk berjalan kaki. Ya. Kira-kira lama atau tidak dari Troas ke Miletus jalan kaki? Pasti lama ya. Apalagi di sini kita bisa lihat ada Asos, ada Metilene, ada Pulau Kios dan Samos yang mereka lewati melalui dengan kapal, tetapi Paulus berjalan kaki, tidak dengan kapal, ya. Lalu ayat ke-14, baca sama-sama. Ketika ia bertemu dengan kami di Asos, kami membawanya ke kapal lalu melanjutkan pelayanan kami ke Metilene. Nah, jadi dari Troas ke Asos, murid-muridnya itu naik ke kapal, menjemput Paulus di Asos. Dari sini Paulus baru naik kapal sama-sama dengan murid-muridnya. Kita lanjutkan ayat 15. Dari situ kami terus berlayar dan pada keesokan harinya kami berhadapan dengan Pulau Kios. Pada hari berikutnya kami menuju Samos dan sehari kemudian tibalah kami di Miletus. Jadi mereka berjalan dari Troas ke Asos lalu ke Metilene. Dari Metilene mereka lewati Pulau Kios. Dari Pulau Kios mereka berhadapan dengan Samos, lalu sampailah mereka ke Miletus. Begitu ya rutenya ya. Ayat 16 terakhir. Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus supaya jangan habis waktunya di Asia. Sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Ya, jadi Paulus ketika sampai di Miletus dia tidak mau singgah di Efesus ya. Efesus itu terletak di sini. Kenapa dia tidak mau singgah di Efesus? Karena dia tidak mau tertahan. Karena nanti akan ada hari raya Pentakosta di Yerusalem, sedangkan Yerusalem itu di sini. Ya. Dia tidak mau ditahan atau menjadi tertahan ketika dia mau merayakan hari Pentakosta. Kita bisa lihat di sini ya, bagaimana. Cici mau tanya dulu, dari Troas ke Asos, kira-kira jauh tidak? Tentu saja pasti jauh ya, apalagi kalau jalan kaki ya, seperti Paulus lebih memilih jalan kaki. Kenapa kira-kira lebih memilih jalan kaki? Kenapa tidak mau naik kapal bersama murid-muridnya? Kita bisa lihat ya, Paulus ketika dia jalan dari Troas ke Asos itu, kenapa dia lebih milih jalan kaki? Karena Paulus mau sedikit demi sedikit singgah. Ya, singgah kemana? Ke saudara-saudara, ke orang-orang di sekitar situ. Dari perjalanan Troas ke Asos dia mau singgah sedikit-sedikit. Kenapa? Dia mau tetap memberitakan firman Tuhan ketika dia berjalan. Ketika dia menuju satu tempat, dia tetap mau memberitakan firman Tuhan. Dia tidak mau menyia-nyiakan waktunya, tetapi dia mau menggunakan waktunya untuk tetap memberitakan firman Tuhan. Capek gak? Capek, kita tahu capek. Tetapi Paulus lebih memilih untuk menyiapkan waktunya untuk memberitakan firman Tuhan. Ya. Lalu apa lagi sih yang Paulus kerjakan ketika dia berjalan sendiri, tidak bersama murid-muridnya? Paulus mengerjakan juga merenungkan firman Tuhan. Ya, selain dia mau memberitakan firman Tuhan,
dia juga mau merenungkan firman Tuhan. Selain memberitakan firman Tuhan, dia juga mau mengisi diri dia dengan firman Tuhan. Dengan waktu dia sendiri, dengan waktu dia merenungkan diri dia sendiri, dia bisa merenung bersama Tuhan. Dia bisa meminta berkat Tuhan, meminta hikmat dari Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Dia jalan sendiri, dia memberitakan firman Tuhan, tetapi juga mengisi dirinya dengan firman Tuhan. Selain itu, apa yang bisa kita lihat dari Paulus ketika dia meluangkan waktunya? Dia mau melatih tubuh dia. Melatih tubuh untuk apa, Ci? Menguasai keinginan daging dia. Keinginan daging apa? Dia bisa saja naik kapal bersama murid-muridnya, tapi dia tidak mau. Tadi Cici bilang dari awal, dia menguasai daging dia, dia menguasai kemalasan dia. Dia tahu bahwa firman Tuhan itu lebih penting. Dia tahu bahwa Yesus itu lebih menderita daripada dia. Dia tahu bagaimana dia harus melayani Tuhan. Ya, dia tahu bagaimana Tuhan Yesus yang lebih menderita daripada dia, lebih mau mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Ya, dia tidak mementingkan diri sendiri. Tuhan tidak mementingkan diri sendiri. Dia mementingkan kita. Paulus juga mau belajar dari Tuhan. Dia mau mementingkan firman Tuhan. Dia mau mementingkan Tuhan daripada diri dia sendiri. Ya. Terus terakhir di ayat 16 tadi, Paulus tidak mau singgah di Efesus karena dia tidak mau tertahan di Efesus, sehingga dia tidak bisa ke Yerusalem, tidak bisa merayakan hari Pentakosta. Ya. Dia adalah sosok yang tidak mau mendekatkan diri pada pencobaan. Dia adalah satu orang yang mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia tidak mau memberikan celah kepada dosa, ya. Dia tetap mau melayani Tuhan di dalam sisa-sisa hidup dia. Ya, kita mau belajar dari Paulus bagaimana dia mau poinnya itu, ya. Poinnya itu melatih, menguasai keinginan daging dan mengutamakan Tuhan. Ya, bisa kita aplikasikan ya kepada diri kita? Bisa. Ketika kita mau ibadah, seringkali Cici Kokonya bilang ya, ketika kita mau ibadah jam 1 siang, tetapi banyak sekali godaannya. Banyak sekali ajakan kita mau pergi keluar, mau main ini, mau nonton itu. Tapi bagaimana kita bisa lihat Paulus meneladani Tuhan Yesus, kita bisa meneladani Tuhan Yesus juga yang mau mengutamakan firman Tuhan, mengutamakan Tuhan, mengisi diri kita dengan firman Tuhan. Semuanya lipat tangan dan tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, sungguh kami mengucapkan terima kasih atas diri Tuhan yang mau berkorban untuk kami, manusia berdosa. Kiranya Tuhan bisa membantu kami, memimpin kami agar kami bisa mengutamakan firman Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidup kami daripada hal-hal yang lain. Kami berserah kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.